Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di IMPA hari ini, tanggal 12 Juli 2020. Adik-adik semua, kabarnya baik ya? Ya, oke. Kalau gitu, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah disiapkan semuanya? Kalau sudah siap, kita akan membaca dari kitab 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Inilah firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga menangguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Adik-adik masih ingat siapa itu Rasul Paulus? Ya, kalau adik-adik lupa, kakak akan ingatkan kembali. Rasul Paulus adalah seorang yang dulunya sangat jahat kepada orang Kristen atau pengikut Kristus. Terus akhirnya dia bertobat dan dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Adik-adik, kota Korintus adalah kota yang sangat ramai. Banyak orang dari berbagai kota tinggal di kota itu. Karena begitu ramainya, jadi di sana tuh sering terjadi kejahatan atau juga orang-orangnya itu hidupnya tidak pernah damai. Nah, dengan kondisi seperti itu, akhirnya Tuhan mengutus atau menyuruh Rasul Paulus untuk memperbaiki kondisi kota Korintus. Yang dilakukannya adalah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus supaya mereka jangan hidup seperti itu. Mereka harus hidup satu dengan yang lainnya, harus damai, tidak boleh ada kekerasan. Sebagaimana orang-orang yang beriman pada Tuhan, kehidupannya itu harus baik, damai, ada damai sejahtera. Tapi kenyataannya di kota Korintus itu tingkat kejahatannya itu malah sangat tinggi. Nah, akhirnya dengan itu Rasul Paulus menulis surat menasihati jemaat di Korintus supaya mereka itu bertobat dan mereka hidup dengan damai sejahtera. Yang kakak ingin sampaikan ke adik-adik bahwa Rasul Paulus ini ia tidak pernah menolak apa yang Tuhan perintahkan. Dia ditugaskan kemanapun dia selalu nurut sama Tuhan. Dia mau jadi pembawa damai sejahtera, membawa sukacita. Jadi kehadirannya itu selalu menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Adik-adik, tadi kita sudah belajar dari Rasul Paulus. Ketika Tuhan mengutus dia atau menyuruh dia kemanapun, dalam tugas tanggung jawabnya, Rasul Paulus selalu menurut apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang kakak mau bertanya pada adik-adik, kalau adik-adik di rumah
kalau mama, papanya menyuruh adik-adik untuk membersihkan rumah, untuk mencuci piring, untuk merapikan pakaian-pakaian, apakah adik-adik juga melakukan itu? Nah, kakak harap adik-adik bisa mencontohi Rasul Paulus. Apapun yang disuruh oleh orang tua, adik-adik harus lakukan. Dan adik-adik juga tidak boleh mempunyai sifat atau sikap seperti jemaat di Korintus yang suka marah, suka berkelahi, atau tidak pernah ada damai dengan sesama jemaat. Nah, kakak minta adik-adik untuk jangan meniru seperti itu. Yang adik harus lakukan dalam kehidupan bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak atau adiknya, itu harus hidup kudus, hidup berbagi atau berdamai dengan sekitarnya, karena adik-adik juga harus menjadi pembawa kabar sukacita. Adik-adik walaupun masih kecil, adik-adik juga harus sudah menjadi terang. Adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik selalu menjadi contoh bagi orang lain, seperti yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki supaya adik-adik juga mulai dari kecil belajar untuk menjadi pembawa damai sejahtera, kabar sukacita. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kakak berharap firman yang sudah adik-adik dengar, adik-adik dapat lakukan dari hari ke hari, yaitu menjadi saksi Kristus yang setia. Dan untuk aktivitas hari ini, kakak minta adik-adik membuat suatu foto yang berisi kegiatan adik-adik bersama dengan orang tua. Apa saja boleh, misalnya adik-adik lagi masak-masak bersama atau membersihkan rumah bersama orang tua. Nanti adik-adik kirim tugasnya ke kakak, WA ke kakak. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.